dari kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah video mengenai manusia dan teknologi, yang mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan anggota kelompok 22 orang, yaitu saya sendiri, Nati Ardianti. Saya Intan Kurniawati. Perkenalkan, nama saya Siti Mardianti Maulaini. Perkenalkan, nama saya Helena Rahmadiani Putri. Perkenalkan, nama saya Dia Haifah Hasna. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rodotul Jannah. Perkenalkan, nama saya Rama Muhammad Rizki. Perkenalkan, nama saya Ayu Tasjati Nisa. Perkenalkan, nama saya Akila Jasmine Afidina. Perkenalkan, nama saya Delvira Nurandia. Perkenalkan, nama saya Santi Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Azahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prima Hamidi. Nama saya Resti Nur Apipah. Perkenalkan, nama saya Resti Evi Afifah. Perkenalkan, nama saya Febrianti Wulandari. Perkenalkan, nama saya Bakti Subagja Inayatullah. Saya Hidayasa Amalda. Perkenalkan, nama saya Rika Andriani. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Rahman. Perkenalkan, nama saya Nanda Fadila. Perkenalkan, nama saya Alifa Sekartika. Untuk pembahasan mengenai manusia dan teknologi akan dijelaskan oleh beberapa teman saya. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan di era modern pada saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang ada pada saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tak bisa lepas dari sebuah teknologi, sehingga teknologi saat ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus dirasakan dan dinikmati manfaatnya. Selain kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Teknologi pada intinya adalah alat-alat cipta manusia yang ditemukan untuk memudahkan manusia menjalankan aktivitas kehidupannya. Tetapi pada kenyataannya saat ini teknologi tidak hanya memiliki fungsi seperti demikian. Teknologi sekarang menjelma menjadi bagian hidup dan gaya hidup dari setiap manusia itu sendiri. Banyak fungsi yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, kita tahu bahwa teknologi pada saat ini bisa memudahkan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi, seolah-olah jarak antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sangat lebih dekat. Di mana pada zaman dahulu hal ini mungkin tidak bisa dirasakan oleh manusia, bahkan ketika ingin berkomunikasi dengan manusia di belahan dunia manapun itu merupakan hal yang tidak masuk akal karena belum terciptanya teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk manusia yang hidup di zaman modern seperti ini tentu teknologi bukan hanya benda-benda yang bernilai positif saja, tetapi ada dari sisi negatifnya yang perlu dikaji dan diwaspadai dari perkembangan teknologi saat ini. Sebab benda-benda teknologi tak hanya memudahkan kita manusia, tetapi sekarang seolah-olah manusia yang diperbudak oleh sebuah teknologi. Jika ada produk baru, kita sebagai manusia cenderung ingin mengetahui, memiliki, dan membeli produk teknologi baru tersebut, sehingga keingintahuan kita sebagai manusia yang manusia perlu teknologi sekarang telah berubah menjadi manusia yang sangat butuh teknologi, dan ini dapat disimpulkan di era sekarang. Fenomena perkembangan teknologi dan manusia saat ini yaitu teknologi sebagai gaya hidup merupakan sebuah kiasan bagi manusia itu sendiri sebagai pengguna teknologi. Banyak dari manusia yang mengikuti perkembangan teknologi. Pada dasarnya mereka hanya ingin menyesuaikan kebutuhan hidupnya dari manfaat teknologi itu sendiri. Dapat dikatakan, penggunaan teknologi itu tergantung dengan kebutuhan penggunanya itu sendiri. Sehingga karakter benda teknologi yang digunakan oleh seseorang adalah mencerminkan dari gaya hidup orang itu sendiri.
Tetapi masih banyak juga manusia yang hanya menggunakan teknologi tidak hanya karena kebutuhannya, tetapi karena gengsi agar tidak dicap sebagai manusia yang ketinggalan zaman, atau bahkan hanya ingin memiliki benda-benda teknologi yang kini sedang menjadi tren, sehingga ia hanya ikut-ikutan untuk menggunakan dan memanfaatkan alat teknologi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa contoh mengenai manusia dan teknologi. Pertumbuhan internet yang masif ini berdampak pada literasi informasi masyarakat. Dulu, koran adalah salah satu sumber berita. Hanya dari koranlah kita bisa mendapatkan informasi terkini. Seiring berjalannya waktu dan dengan adanya kemajuan teknologi, kita dipermudah mendapatkan informasi melalui internet. Kehadiran internet membuat perubahan yang betul-betul signifikan. Hadirnya internet membuat akses untuk mendapatkan informasi menjadi lebih gampang dan lebih cepat didapat dibandingkan media lain, yang salah satunya media cetak atau koran. Selain contoh yang diberikan oleh teman saya barusan, adapun contoh yang berikutnya yaitu banyaknya penipuan bisnis online ataupun online shop. Nah, di sini saya akan memberikan ciri-ciri bisnis online yang kita bisa tahu mana yang asli atau mana yang palsu. Kalian bisa lihat di sini. Dan kalian pun bisa mencegah gitu. Mencegah kalaupun ada yang mengajak kalian untuk berbisnis online ataupun kalian mau berbelanja mana yang asli atau mana yang palsu. Nah, yang di sini kita tahu ini akun penipu. Jadi kita bisa tahu akun penipu ini dia telah menipu banyak orang-orang yang telah membeli baju anak-anak gitu. Mereka menipu banyak orang. Banyak sekali di bisnis online ini ataupun di online shop, banyak sekali yang terjadi penipuan gitu, seperti yang saya pernah dengar gitu dari saudara-saudara saya, dari teman-teman saya yang mengalami membeli barang online shop yang beberapa hari namun tidak sampai-sampai gitu ke rumah. Nah, oleh karena itu, terus teman saya itu menghubungi penjual, namun si penjual tuh mengatakan sudah dikirim katanya. Mungkin dalam proses pengiriman, coba ditunggu beberapa hari lagi. Jadi teman saya itu menunggu selama beberapa hari, ditunggu-tunggu pun tidak berkunjung datang barang tersebut. Namun setelah ditelepon lagi, nomor itu sudah tidak aktif. Ia pun tidak dapat berbuat apa-apa kan, dalam harus ikhlas uangnya mulai yang. Nah, ada juga nih testimoni yang palsu gitu, yang bohong, mereka yang dibuat-buat gitu, seperti wah produk di sini bagus banget, ampuh sekali, ataupun bisnis di sini menjaminkan. Tapi hati-hati, mereka bisa memanipulatif itu. Kata-kata tersebut sering sekali dengar dari media sosial kan. Namun, perkembangan teknologi yang sudah canggih membuat orang semakin kreatif dalam segala hal, terutama dalam bidang ekonomi. Pada awalnya, banyak orang berpandangan jika ingin sukses, maka mereka akan buka usaha, namun butuh modal yang besar. Tempat yang bagus, fasilitas yang menjamin, orang-orang akan tertarik dengan usahanya. Namun, melihat kondisi sekarang, hal tersebut tidak berlaku lagi. Orang-orang mulai mencari cara bagaimana mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tanpa harus mengeluarkan modal yang sangat besar. Nah, munculnya bisnis online atau sering dikenal online shop sudah sangat digemari oleh berbagai kalangan. Kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud bisnis itu. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang di dalamnya harus meliputi usaha, modal di mana terdapat kegiatan pertukaran barang atau jasa untuk mencapai laba yang maksimum, sedangkan pengertian online yakni keadaan di mana terhubung dengan internet atau jaringan luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis online mengandung pengertian yakni kegiatan pertukaran barang dan jasa yang di dalamnya terhubung dengan jaringan internet. Dalam penipuan bisnis online inilah yang akan dibahas, di mana bisa dikatakan melanggar etika dalam berbisnis. Jadi, yaitu bisa disebutkan bahwa penipuan seperti barang yang dipesan tidak sesuai realita,
penipuan bahwa barang yang dijual merupakan hasil pencurian, wah itu sangat bahaya sih. Penipuan bahwa barang yang dipesan tidak sampai di tangan konsumen, itu yang sering terjadi. Jangkauan internet belum merata di setiap daerah, persaingan pasar yang sangat tinggi, hukum yang menaungi masih lemah, dan mengatasnamakan sebuah perusahaan dalam menjual produk. Solusi yang kita dapatkan yaitu bagi para konsumen harus lebih hati-hati dan peka untuk mencari online shop ataupun bisnis online gitu. Kita harus cari toko atau nama bisnis yang sudah tercantum dalam pencarian Google yang harus aktif dan menjanjikan banget gitu. Banyak yang merekomendasikan ke tempat tersebut gitu. Adapun dari pemerintah gitu harusnya mengeluarkan aturan yang tegas untuk mengatur kasus ini gitu. Contoh berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya, dampak positif dari perkembangan teknologi adalah dahulu manusia mencuci secara manual, yaitu mencuci dengan menggunakan tangan. Dan seiringnya berkembangnya zaman, manusia mencuci menggunakan mesin cuci. Perkembangan teknologi yang memudahkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas tanpa harus mengeluarkan energi dan bahkan bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa harus berpindah tempat perlu disikapi dengan tepat untuk menghindari permasalahan yang dapat memberikan dampak buruk bagi individu tersebut. Berkembangnya berbagai macam teknologi membuat cenderung lebih malas bergerak, malas berkumpul, bahkan bersosialisasi. Penggunaan teknologi yang tak terkontrol dapat menimbulkan ketergantungan. Walaupun dikatakan bahwa ketergantungan terhadap gawai atau teknologi adalah bentuk ketergantungan yang dapat diterima secara sosial. Menurut WHO telah dinyatakan bahwa ketergantungan tersebut dapat menurunkan tingkat kebugaran karena kurangnya beraktivitas. Menurut WHO, penurunan kebugaran fisik dapat mengakibatkan penyakit kronis bahkan kematian dini. Game online saat ini sudah menjadi permainan yang paling diminati oleh banyak orang. Hampir semua kalangan dari muda dan tua bisa bermain game online ini. Banyak macam-macam game online, misal Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan yang lainnya. Tetapi ada beberapa dampak dari bermain game online ini. Contohnya dari sisi negatif, menjadi kecanduan bagi seseorang, menjadi malas, lupa akan waktu, kurang tidur. Dan ada juga dampak positifnya. Yang pertama, bisa menambah banyak teman, bisa menghasilkan prestasi, membuat pola pikir kita menjadi cepat, dan mengurangi stres. Perkembangan teknologi membuat segala hal yang tadinya susah menjadi mudah. Contohnya perkembangan alat komunikasi. Alat komunikasi pada zaman dahulu masih menggunakan surat yang dikirim melalui pos dan butuh waktu beberapa hari sampai ke tujuan. Karena melalui proses manual yang dikirim oleh manusia ke manusia. Berbeda lagi pada zaman sekarang yang sudah serba modern. Di zaman sekarang, berkomunikasi sangat dimudahkan karena adanya alat teknologi yang canggih seperti handphone. Dan di dalam handphone sudah terdapat beberapa aplikasi chat untuk berkomunikasi. Contohnya WhatsApp. Dengan menggunakan WhatsApp untuk bertukar kabar jadi lebih mudah, tidak harus menunggu beberapa hari sampai ke tujuan. Di dalam WhatsApp juga terdapat fitur video call, jadi kita bisa saling bertatap muka walaupun dari jarak jauh. Dengan adanya aplikasi seperti itu, berkomunikasi jadi lebih sering dan tidak ada batasannya. Di masa pandemi seperti ini, akhirnya semua orang terpaksa harus berdiam diri di rumah dan mulai mencari kesenangan lain yang bisa dilakukan di dalam rumah. Contohnya bermain sosial media. Berbagai macam aplikasi sosial media pun penuh oleh orang yang mulai menyalurkan bakatnya, lalu mengunggah hal tersebut di sosial media milik mereka. Ada orang yang akan menyukai dan tidak menyukai unggahan itu. Tak jarang orang yang tidak menyukai unggahan itu akan mulai memberikan komentar-komentar jahat dan pedas dengan iming-iming semua orang bebas menyalurkan pendapatnya. Tanpa mereka sadari, hal tersebut sudah termasuk ke dalam kasus pembulian karena bersifat merendahkan dan berusaha menjatuhkan seseorang. Semua orang bebas berpendapat, namun tidak boleh sampai memberikan kata kasar dan membuat orang lain merasa tertekan. Teknologi di zaman sekarang yang semakin canggih akan memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contoh yaitu pada zaman dahulu manusia bepergian jalan kaki, tidak ada kendaraan.
Namun saat ini sudah banyak kendaraan yang bisa membantu manusia bepergian melakukan aktivitasnya tanpa memakan waktu yang lama dan tidak akan terasa lelah. Selanjutnya, dampak positif dari teknologi bagi manusia. Manusia yang dulunya berbelanja offline seperti langsung datang ke pasar, sekarang bisa lewat HP tanpa langsung datang ke tokonya. Nah, semakin kesini teknologi di Indonesia semakin canggih, khususnya dalam perbelanjaan online. Ada aplikasi seperti Shopee yang belanja langsung tanpa kita harus datang ke tokonya. Yang sekarang sedang marak-maraknya itu adalah aplikasi Shopee. Langsung kita ke caranya. Nah, ini cara pembelanjaan melalui online, yaitu melalui aplikasi Shopee. Kita mencari apa yang kita mau dibeli, misalkan pakaian. Kemudian kita pilih, kita klik beli sekarang, pilih warna, kemudian beli, dan langsung di check out. Totalnya itu 12.300. Kemudian langsung saja di check out. Langsung dibuat pesanan. Nah, ini sistem pembayarannya itu bayar di tempat yang disebut COD. Udah seperti itu. Nah, sekarang kita tidak perlu datang ke tempat, cukup menunggu saja di rumah. Berapa mas? 20.000 uangnya. Ya, makasih. Sama-sama. Yang selanjutnya, teknologi yang semakin pesat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya pada zaman dahulu mengerjakan atau menghitung dengan cara manual, yang tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan sekarang bisa menggunakan teknologi seperti kalkulator dan dapat menyelesaikan tugas atau berhitung dengan lebih singkat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan adanya pergeseran aktivitas manusia, di mana awalnya berbasis konvensional menjadi berbasis teknologi. Salah satunya berkaitan dengan perolehan informasi. Saat ini, bukan hanya dari media koran, namun kita bisa dengan mudah mengakses beragam informasi dari media internet. Dengan adanya kemudahan mengakses informasi ini, masyarakat tidak jarang menemukan informasi yang tidak benar. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari masyarakat yang belum mampu menyaring informasi dari internet dengan baik. Beredarnya beberapa informasi yang tidak benar ini sempat membuat viral dunia maya pada beberapa waktu ke belakang. Hal ini menjadi tugas kita sebagai mahasiswa, khususnya untuk turut mengedukasi masyarakat guna menyaring terlebih dahulu beragam informasi yang beredar di dunia maya dengan baik, supaya masyarakat bisa tetap menjaga eksistensinya di tengah arus perkembangan teknologi saat ini. Manusia dan teknologi. Perkembangan teknologi banyak membuat dampak positif bagi kehidupan manusia. Teknologi yang semakin pesat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya, pada zaman dahulu, siswa mengerjakan tugas manual dengan menulis yang tentunya membutuhkan waktu yang lama. Namun, sekarang siswa lebih mudah dengan adanya laptop atau komputer, karena dalam pengerjaan tugas bisa diketik dan tentunya waktu yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Yang terakhir, ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh beberapa teman saya. Dapat disimpulkan, kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih
akan membawa pengaruh terhadap perkembangan, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Semuanya kembali lagi ke diri masing-masing, bagaimana menggunakan teknologi supaya bermanfaat. Teknologi dan manusia tak akan pernah dipisahkan. Manusia selamanya akan tetap membutuhkan teknologi dalam memudahkan aktivitasnya. Manfaat dari teknologi akan bisa dirasakan apabila manusia itu sendiri bijak dalam menggunakannya. Sehingga teknologi yang terus berkembang kelak mungkin akan terus membawa ke kehidupan peradaban manusia yang lebih maju dari era sekarang yang kita alami. Dan bahkan, mungkin dengan teknologi-teknologi yang belum ditemukan, hal yang saat ini belum tentu bisa kita lakukan sebagai manusia. Mungkin saja suatu saat bisa kita lakukan atas manfaat penemuan sebuah teknologi. Mungkin itu kesimpulan dari pembahasan mengenai manusia dan teknologi. Cukup sekian persembahan video dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.